Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah Masjidul Iman yang saya hormati, wabil khusus segenap pengurus yang hadir, yang mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia-Nya. Pada sore menjelang malam ini kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat maghrib, dan insya Allah kita lanjutkan kembali kajian kita, yakni mengkaji kitab Sulamut Taufiq karya Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi, yang disyarahi, yang dikomentari oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita, dengan kumpulnya kita di majelis yang mulia ini, senantiasa mendatangkan banyak keberkahan untuk hidup dan kehidupan kita, terutama kelak di alam akhir. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga tercurah selamanya atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya serta pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian kita yang sudah tertunda beberapa hari, bahkan bulan. Namun insya Allah karena niatnya tawakuf sementara, alhamdulillah Allah berikan pertolongan kepada kita sehingga bisa bertemu kembali di majelis yang kita cintai ini. Semoga harapan kita dengan
kumpul duduk di majelis taklim, tentunya mudah-mudahan selain menambah wawasan keilmuan kita dalam beragama Islam, juga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa menambah dalam rangka melaksanakan perintahnya, juga bisa menambah yakin dan kuat untuk menjauhi larangan-larangannya. Pada pertemuan yang lalu kita baru mengkaji bismillah, syahadat, kemudian sholawat. Lumihi fi daroini amin. Amma ba'du, adapun sesudah bismillah, syahadat, sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, juga keluarga dan para sahabatnya, bahkan sampai pengikutnya, fahaza, maka kitab ini, yakni kitab Sulam Taufik ini, kata penulisnya, juz'un latifun, merupakan kitab matan yang kecil. Jadi ini kalimat-kalimat tawadu, merendahkan diri. Ini kitab tipis, kata beliau, ini kitab kecil. Berbeda dengan kitab-kitab karya-karya yang lain. Karena kitab-kitab tulisan dengan huruf atau kalimat Arab ini beda-beda. Ada yang tipis, ada yang sedang, ada yang berjilid-jilid. Ini kata mu'alif, ini mah kitab tipis. Tetapi dalam ilmu ma'ani disebut kalam ijaz. Kalam ijaz karena ada 3. Ada yang disebut kalam ijaz, kalam itnab, ada kalam musawa. Artinya dalam pembahasan omongan itu ada kalimatnya sedikit, tapi maknanya seabrek-abrek, panjang lebar. Banyak yang kayak gitu. Ada kalam itnab, omongannya banyak bertele-tele, padahal maksudnya mah ke situ-situ juga. Maknanya sedikit. Kita kalau mendengarkan atau memperhatikan orang ngomong, termasuk orang ceramah, orang pidato, ada yang begitu. Ada yang singkat, padat, tapi maknanya sebetulnya kalau kita pikirkan itu dalam dan banyak sekali. Ada yang omongannya banyak, tapi artinya nggak begitu banyak, bahkan nggak berarti sama sekali, ngomong doang. Itu kalam itnab. Nah ini disebut fahaza juz'un latifun. Ini adalah kitab yang tipis, kitab kecil, tetapi ini termasuk kalam ijaz. Artinya walaupun tipis tetapi maknanya luar biasa. Kandungannya luar biasa. Yassarahullahu ta'ala, semoga atau mudah-mudahan Allah memudahkannya. Artinya memudahkan untuk dipahami dan memudahkan untuk bisa diamalkan. Yang namanya ngaji itu, kita merasakan kalau ngaji itu ngajinya sulit, mengamalkan juga sulit. Oleh karena itu mohon sama Allah, yassarahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan kemudahan. Gampang ngajinya, menelaahnya, mengartikannya, memahami kajiannya gampang, dan setelah paham untuk mengamalkan, untuk memakainya juga diberikan kemudahan. Kenapa? Karena dua-duanya juga perlu. Kita ibadah tidak pakai ilmu, mardudatun la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah. Begitu juga punya ilmu gak diamalkan, bahayanya juga besar.
Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun dalam Al-Qur'an. Dosa yang paling besar adalah orang yang ilmunya banyak tapi amalnya nol. Pengetahuan mah banyak, ngerti ini itu tapi pengamalannya nol. Tahu ini haram tapi masih doyan. Tahu ini wajib tapi kadang-kadang berani meninggalkan. Insya Allah kalau urusan ilmu orang itu rata-rata ngerti lah, ngerti banyak yang paham. Oh ini bagus, oh ini masuk pamannya kita ibadah, oh ini ibadah itu ini wajib, oh ini sunnah. Tapi untuk pengamalan banyak yang nol. Dua-duanya harus kita garap. Mencari tahu, taklim namanya, tolabul ilmi namanya, kita harus supaya ibadah kita benar, supaya ibadah kita lurus, baik ibadah badan, ibadah zohir seperti melaksanakan keparduan maupun ibadah batin, ibadah hati. Hati ada ibadahnya seperti syukur, bagaimana rasa syukur yang benar. Orang kalau syukur hatinya, maka melaksanakan ibadah itu dengan senang dan gembira. Tidak merasa beban. Datang waktu sholat, ketika datang waktu sholat disambut dengan riang dan gembira, berarti hatinya penuh rasa syukur. Kalau kita kadang-kadang ibadah perasaan beban. Baru bersyukur kalau duit banyak, badan sehat, dianggapnya itu yang harus kita syukuri. Kendaraannya bagus, itu yang harus disyukuri. Padahal ketika kita bisa melangkahkan kaki untuk bisa ke masjid, itulah satu kenikmatan yang nilainya sangat besar. Patut kita syukuri. Ketika kita sudah siap, terbesit di dalam hati, mau pakai baju ini nih, hari ini untuk sholat, kemudian udah disiapin minyak wanginya, umpamanya. Ketika datang panggilan sholat, bergegaslah ke masjid. Itulah kenikmatan yang hakikatnya luar biasa. Kita harus jalan sambil penuh rasa bahagia, senang atas karunia Allah, digerakin oleh Allah hati kita, pikiran kita, anggota tubuh kita untuk berjalan ke masjid. Bahagia. Ketika bahagia berarti dia bersyukur kepada Allah. Sabar. Nah, ketika sabar, ketika mendapatkan suatu cobaan, paling umum umpamanya rasa sakit, rasa sedih, rasa susah, jalankan ibadah walaupun hati susah. Hati sebenarnya susah, lagi sedih, lagi bingung, lagi galau. Tapi ini waktunya sholat. Sholat walaupun keadaan hati gelisah, walaupun hati dalam keadaan susah karena kesulitan sedang menimpa, itu berarti menjalani ibadah dengan penuh rasa sabar. Betulnya gitu, itu ibadah hati. Namanya ibadah batin. Kita harus imbang. Zohir kita seperti ketika sholat, tangan diacungkan ketika takbiratul ihram, badan dibungkukan ketika ruku, itu ibadah zohir. Batin kita, hati kita juga harus ibadah. Harus imbang. Ibadah kepada Allah dengan penuh rasa syukur, ibadah kepada Allah dengan penuh rasa sabar. Belum ibadah hati yang lainnya seperti tawakal, ridho, ikhlas. Perlu kita belajar untuk itu. Orang tahu, oh iya itu sabar. Sabar tahu, tapi untuk menjalani sabar itu kadang-kadang banyak yang keliru. Oh ya itu harus syukur, ternyata begitu mengamalkan syukur banyak yang keliru. Pikirannya bersyukur itu yaitu kalau dapat uang banyak, rezeki melimpah, punya mobil mewah, istrinya cantik jelita, baru rasa syukur. Padahal kalau dibandingkan sebetulnya kalau kayak gitu ribet, mau syukur saja ribet, harus nunggu kaya dulu.
Padahal orang kaya juga umpamanya punya mobilnya mewah, uangnya melimpah, uangnya banyak. Tetapi kalau tidak makan, nggak dapat makan, nggak ada yang jual makan atau dia nggak bisa masak makanan. Apa artinya mobilnya mewah? Apa artinya uang menumpuk? Kalau untuk makan aja susah dapatnya. Duit mah banyak, cuman yang jual makanan nggak ada. Dia mau masak juga nggak ada bahan masakan untuk dimakannya. Berarti ketika kita mau syukur sebetulnya gampang. Ketika kita mendapatkan umpamanya sesuap makanan, ketika mendapatkan seteguk minuman ketika kita butuh, ketika kita merasakan haus dapat minum, simpel kalau mau bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya lagi butuh minum, dapat nih minum. Gratis lagi, alhamdulillah. Ketika kita umpamanya lapar, ada makanan, bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Kita kadang-kadang jarang ingat bahwa itu adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri. Merasa bahwa itu adalah hasil jerih payah kita sehingga lupa kepada Allah yang memberikan nikmat, yang memberikan banyak rezeki kepada kita sehingga gak bersyukur. Dikiranya bersyukur kalau sudah uangnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya megah, dikiranya itu. Jangan salah jalan. Ibadah zahir, ibadah batin kita harus jalani. Bagaimana caranya supaya bisa menjalani? Harus tahu ilmunya. Bagaimana kita bisa punya ilmu? Ya harus datang hadir di majlis ilmu. Jadi setelah kita tahu, karena kita mengaji, maka kita belajar untuk mengamalkannya, baik ibadah zahir maupun ibadah batin. Di sini didoakan oleh penulis kitab ini, semoga Allah memberikan kemudahan dalam memahami dan mengamalkan isi atau kandungan kitab ini. Bima yajibu, di dalam hal-hal yang diwajibkan, ta'allumuhu wa ta'limuhu, diwajibkan mengajinya, mengajarkannya, wal amalu bihi, dan juga mengamalkannya. Jadi ilmu itu ada yang wajib kita kaji, ada yang sunnah. Kita jangan sampai lupa kewajiban umat Islam laki maupun perempuan apabila sudah balik wajib mengaji ilmu, yang mengajinya itu hukumnya wajib. Seperti apa? Ilmu tauhid, ilmu yang ada kaitannya dengan keimanan. Kemudian ilmu syariat yaitu ilmu yang ada kaitannya dengan ibadah zahir seperti tata cara wudu, tata cara sholat. Kalau tadi ilmu yang berkaitan dengan tauhid, keimanan kepada Allah, berarti ilmu tauhid. Wajib kita tahu sifat-sifat Allah, wajib kita tahu sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil, yang tidak pantas bagi Allah, yang boleh bagi Allah. Wajib tahu sifat 20 lah, wujud, kidam, bako, sampai mutakaliman kita wajib hafal. Wah, saya sudah umur kayak gini udah lupa, wajib diapalin lagi, dibuka lagi. Wujud Allah ada, adanya Allah bagaimana, harus tahu, harus mencari tahu. Wajib hukumnya kita mengkaji ilmu itu, mengerti tentang ketuhanan, bagaimana sifat-sifat Allah. Di antaranya jangan sampai dikira Allah sama dengan makhluk. Ketika kita paham Allah Rabbul Alamin, Allah yang mengatur, yang mengurus semesta alam, baik manusianya, jinnya, malaikatnya, sorga, neraka, bumi, laut, langit, dan isinya diatur, diurus oleh Allah. Hidupnya diurus oleh Allah, rizkinya diurus oleh Allah. Sekarang makhluk yang ada di daratan segini banyaknya, belum makhluk yang ada di dalam laut, Allah urus semuanya, alokasi rizki semuanya, Allah urus kehidupannya, disebut Rabbul Alamin.
Ketika kita paham itu jangan sampai disamakan dengan sifat manusia. Oh, kalau begitu Allah ngurus segalanya, Allah ngurus semuanya, berarti Allah sibuk dong. Disebut Allah sibuk. Jangan. Beda. Allah ngurus semesta alam, Rabbul Alamin mengatur alam semesta. Tidak seperti kita ketika banyak urusan dibilang sibuk. Enggak, jangan. Allah itu maha bersih, munazzahun an kulli naqsin, dibersihkan dari sifat-sifat kekurangan yang ada di manusia, yang ada di makhluknya. Sibuk itu sifat makhluk, kalau bagi Allah maka ada kata sibuk. Allah mah sama aja, mau ngurus banyak, mau ngurus kayak gimana juga Allah mah sama, gak repot gitulah. Kalau ada orang yang bilang Allah sibuk mengurus alam, dosa. Bahkan nanti di bab bridah, bab murtad, itu bisa jadi sebab murtad tanpa sadar. Harus syahadat lagi. Keluar dari Islam tanpa sadar karena seolah-olah merendahkan Allah. Mensifati Allah dengan kekurangan. Allah mah enggak sibuk. Walaupun Rabbul Alamin mengatur semesta alam, Allah bagi Allah mah sama aja. Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa mengatur segala hal, mengurus segala hal. Allah mah gak ada repot, gak ada sibuk. Jangan sampai kita menganggap Allah sibuk. Pokoknya sifat-sifat yang rendah yang ada di makhluk, yang ada di manusia umpamanya, jangan diterapkan kepada Allah. Allah maha segalanya. Gampang bagi Allah mah, pokoknya hal-hal kayak gitu itu menurut manusia repot, gak bagi Allah mah. Gak ada istilah repot. Repot itu adanya sifat kurang di makhluk. Allah maha sempurna. Termasuk sifat-sifat yang lain kita harus tahu, oh ini yang pantas di Allah, ini yang gak pantas di Allah. Jangan sampai hal yang gak pantas di Allah diucapin, apalagi sampai jadi keyakinan. Umpamanya dianggap Allah gak adil, jangan. Wah, Allah gak adil kalau gitu mah. Masa kita udah capek-capek ibadah nanti dimasukin ke neraka? Jangan. Allah itu sudah maha adil. Allah maha sempurna dalam keadilannya. Allah maha tahu keadaan makhluknya. Kan pernah ada dongengnya. Pernah ada dongengnya. Ketika dia di perjalanan, kemudian si orang ini berteduh di bawah pohon beringin. Pohon beringinnya gede, buahnya lebat. Kemudian dia berteduh sambil merenung. Di depannya, di kebun tersebut ada labu. Ada labu. Labunya labu gede, labu yang biasa kita kolak itu ya. Bukan labu siam, bukan labu Cina. Dia pandangin labu. Ini labu, pohonnya merambat hanya segede jari, tapi buahnya gede-gede. Kata dia, ini gak adil Allah, buahnya gede-gede, pohonnya kecil. Kemudian lagi berteduh begitu, tiba-tiba jatuh buah beringin ke kepalanya. Pak! Dia sadar, waduh, buah beringin jatuh ke kepala, sakit juga ini. Dia pikir lagi. Tadi dia menganggap Allah gak adil. Ini buah gede, pohonnya merambat, pohonnya kecil. Kalau labu kan kalau dikasih buat rumahnya baru bisa ke atas. Kalau enggak ya di bawah aja di tanah. Nah, baru dia berubah pikirannya. Allah maha adil. Pohon beringin tinggi, buahnya kecil-kecil, walaupun badannya pohon beringin gede. Labu, pohonnya kecil, buahnya gede-gede, tapi dia kan di bawah. Pohon beringin, pohonnya gede, buahnya kecil, ada di atas. Ternyata ketika jatuh itu buah beringin di ban kepala, sakit juga. Apalagi kalau buah beringinnya gede-gede segede labu. Allah maha adil, ngasih buahnya kecil-kecil.
Kenapa? Ketika jatuh, niban seseorang nggak terlalu berbahaya. Coba kalau buah beringinnya gede-gede, jatuh umpamanya, niban kepala. Kayak segede lampu umpamanya, wah bisa pecah kepala. Nah, baru dia sadar Allah Maha Adil menciptakan makhluk ternyata atas keadilan Allah begini. Nah itu gitu ya, jangan sampai mengira Allah gak adil. Di dalam suatu hal kejadian pun apapun yang terjadi sudah apa itu atas keadilan Allah. Kadang-kadang kan manusia banyak yang berpikir yang aneh-aneh. Dia sudah merasa capek kerja tapi gak kaya-kaya. Ada orang kelihatan enak-enak tapi kaya. Kemudian berpikir Allah gak adil, saya capek tapi duit susah. Lihat dia enak-enak tapi duitnya banyak. Jangan sampai salah menganggap, bahaya bisa menjadikan murtad karena gak adil bagi Allah itu mustahil. Allah itu maha adil. Allah sudah menyesuaikan kemampuan dan kadar makhluk-makhluknya. Kita wajib mengetahui ilmu tauhid, ilmu ketuhanan. Jangan sampai mensifati Allah dengan hal-hal yang gak pantas. Allah maha sempurna. Allah maha pemberi nikmat. Allah yang memberikan rezeki. Allah yang beri kehidupan. Dan juga wajib diantaranya kita belajar mengetahui, mengkaji ilmu syariat. Ilmu syariat kan ada syariat, ada torekat, ada hakikat, makrifat. Ilmu syariat yang disebut seperti ilmu tata cara wudhu, tata cara sholat, tata cara mandi wajib, tata cara zakat, tata cara puasa. Orang yang mau pergi haji harus tahu bagaimana cara ibadah haji yang benar menurut aturan syariat Islam. Harus tahu. Wajib dikaji itu juga. Fardu ain hukumnya wajib bagi setiap orang, wajib bagi setiap kepala. Tidak bisa ditalangin-talangin. Udah talangin aja, kamu yang ngaji, saya bawa pahalanya. Nggak bisa. Kalau ngaji ilmu fikih, ilmu syariat, kemudian ilmu tauhid, nggak bisa. Harus semuanya, masing-masing individu harus mempelajarinya kepada orang yang punya kemampuan dalam bidang itu. Kemudian yang wajib kita tahu dan wajib mengkaji, yang kita kaji diantaranya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu yang ada kaitannya dengan ibadah hati. Mana yang wajib hati lakukan, hati amalkan, mana yang gak boleh hati lakukan atau amalkan. Larangan-larangan hati apa? Itu ilmu tasawuf. Nah kalau kayak ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu grammar bahasa Arab, ilmu dakwah, itu hukumnya bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Wajibnya kolektif. Kalau di wilayah ini ada satu orang yang paham, kebanyakan yang nggak ngerti, udah dengan ada satu orang yang paham saja, yang lain nggak kebawa dosa. Sudah cukup tertanggulangi oleh satu orang. Makanya di setiap wilayah, setiap kampung mestinya harus ada yang bisa. Kalau nggak ada yang bisa, harus diusung oleh semua masyarakat. Salah satu ada yang diberangkatkan untuk mondok, untuk mempelajari hal itu, untuk supaya semuanya tidak dosa. Ada salah satu yang menanggulangi, ada salah satu yang mewakili. Walaupun nggak semuanya ngerti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu usul fikih, nggak masalah. Yang terpenting ada salah satu orang yang paham. Makanya kita punya hutang jasa kepada orang-orang yang paham di bidang itu. Sebetulnya secara hakikat seperti itu. Hendaknya kita berterima kasih kepada seseorang yang sudah mewakili kita memahami ilmu-ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Oh ini orang ini sudah mengerti ilmu tafsir, ngerti ilmu upamanya ilmu hadis, ngerti ilmu grammar bahasa Arab, kita itu sudah gak dosa, sudah ada satu orang yang ngerti, kita hendaknya berterima kasih kepada mereka yang paham.
Dengan cara apa? Di dalam agama kita diwajibkan menghormati, memuliakan orang alim. Di dalam kitab Jam'ul Qaul yang sudah kita kaji pada tahun yang lalu, ada kewajiban kita itu menghormati, memuliakan orang yang berilmu. Dengan cara apa memuliakan? Ya, baik dari segi penghormatan, basa-basi maupun tingkah laku, dan mengagungkan ilmunya, karena ilmu itu adalah titipan Allah, karunia dari Allah. Tidak semua orang dapat. Ilmu itu adalah anugerah mutiara yang mahal, yang hanya dititipkan oleh Allah kepada orang yang bisa dipercaya, dikehendaki oleh Allah. Tidak semua dapat. Maka kita punya kewajiban menghormati dan memuliakan mereka. Di dalam hadisnya, akrimul ulama fa innahum indallahi urama'um mukramun, kata Nabi. Muliakanlah para ulama karena mereka di sisi Allah dimuliakan dan mereka mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Apabila ada orang memusuhi ulama, mencaci maki ulama, orang yang pandai di bidang agama, sudah mewakili kewajiban fardu kifayah, dia mengerti tafsir, ngerti hadis, kemudian kita musuhi, kita caci maki, bahaya. Di dalam kitab Durratun Nasihin, apabila ada orang memaki-maki, memusuhi ulama, sampai keluar kalimat kotor kepada ulama, kepada orang ngerti, kepada orang alim, keluar kalimat kotor, maka dosanya dia sudah berdosa dan sudah menceraikan istrinya secara tidak langsung dengan talak 3 sekaligus. Bahaya. Tanpa sadar dia sudah menceraikan istrinya dengan talak 3 sekaligus. Berarti kalau sudah mencaci maki seorang alim tanpa dasar, dengan penuh kebencian, ketika dia pulang berhubungan dengan istrinya, termasuk zina. Dosanya seperti itu, merembet. Nah, ada kewajiban bagi kita secara fardu ain, ada kewajiban secara kifayah. Yang fardu ain yang wajib bagi setiap orang, mempelajari ilmu fikih, mempelajari ilmu syariat, mempelajari ilmu tauhid, ilmu keimanan, sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul, dan juga mengetahui, mengkaji ilmu tasawuf, ilmu batin, ilmu hati. Dalam kitab ini insya Allah di depan kita akan mengkaji tentang tauhid, walaupun tidak begitu panjang lebar, tetapi cukup lumayan untuk mempertahankan keimanan dan keislaman kita, untuk menjaga iman dan Islam kita. Kemudian akan dikaji ilmu fikih, dan terakhir akan mengkaji ilmu tasawuf. Dalam kitab Sulam Taufik ini. Wal amalu bihi lil khos. Jadi ilmu itu ada yang sifatnya wajib bagi setiap orang disebut fardu ain, ada yang wajib mengkajinya secara kolektif disebut fardu kifayah. Wajib mempelajarinya setelah paham, ada kewajiban mengajarkannya. Kalau orang yang sudah ngerti punya kewajiban mengajarkannya. Oleh karena itu mau ada yang walaupun hanya 1 orang, yang ini sudah menggugurkan kewajiban. Jangan nunggu jamaah banyak baru mau ngajar, jangan. Walaupun hanya 1 orang, 2 orang, yang penting kewajiban dia menyampaikan, mengajarkan ilmu yang sudah ada, sudah gugur, sudah lepas. Tidak dituntut dalam agama kalau mau ngajar atau mau ngaji harus jamaahnya banyak, enggak. Yang dituntut itu pertama melaksanakan, kedua keikhlasan. Itu yang dituntut, harus ikhlas. Setelah punya kewajibannya, kemudian kewajiban ditunaikan, dilaksanakan, ngaji sudah, mengajarkan sudah, wal amalu mengamalkan, memakainya dari ilmu tersebut. Lil khos wal am, baik bagi orang yang pinter, wal am begitu juga bagi orang awam, orang umum.
Dalam pengamalan mah sama. Yang pinter sholat, mengamalkan sholat wajib, pokoknya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sama. Yang awam juga, yang bodoh, yang gak begitu pinter, sama. Harus sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang umum, yang awam. Tidak begitu, pokoknya, oh bagi orang awam mah udah cukup sholat fardu saja. Sholat sunnah mah itu mah bagi ustadz, bagi kiai aja. Enggak, sama dalam pengamalan mah lil khos wal am. Ayo bareng-bareng, baik orang ngertinya maupun orang awamnya, orang umumnya, baik orang khususnya maupun orang umumnya, dalam pengamalan harus belajar apa itu sama-sama sama. Kita belajar mengamalkan, itu sama-sama belajar mengamalkan. Yang wajib kita kerjakan, yang sunnah kita kerjakan, yang haram kita jauhi bareng-bareng. Gak ada perbedaan dalam pengamalan. Wal wajibu ma wa'adallahu fa'ilahu bisawab wa tawa'ada tarikahu bil iqab. Ini definisi. Yang disebut wajib itu sesuatu yang Allah janjikan bagi orang yang mengamalkan wajib bisawab dengan pahala. Wa tawa'ada tarikahu bil iqab. Yang wajib itu apabila ditinggalkan Allah mengancam dengan siksaan. Kalau melaksanakan wajib seperti tadi, ngaji dilaksanakan, sholat dilaksanakan, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Pahala itu apa? Pahala sebetulnya maknanya luas. Disebut pahala itu supaya kita gampang upah lah gitulah. Upah. Tapi mana pahala, makna upah dalam pahala dari Allah itu maknanya sangat luas. Termasuk untuk kebutuhan hidup kita di dunia, begitu juga untuk kebutuhan hidup kita di alam kubur, di alam akhirat. Itu pahala itu. Bisa meliputi berbagai aspek kehidupan kita. Kalau kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah diberikan oleh Allah, Allah jamin akan dikasih pahala. Itu kebutuhan di dunia, kebutuhan di alam kubur, kebutuhan di akhirat Allah akan dipenuhi. Allah akan cukupkan, Allah akan jamin. Allah mengancam wa tawa'ada tarikahu bil iqab, bagi orang yang meninggalkan kewajiban akan mendapatkan siksaan. Siksaan juga maknanya luas. Hal-hal yang dianggap tidak bagus, hal-hal yang dianggap kita secara nafsu gak mau, di dunia, di alam kubur, di alam akhirat, itu tidak mendapatkan jaminan Allah. Artinya kita akan menimpa hal tersebut. Kesulitan, kesusahan, kesengsaraan, kesakitan. Ketika berani meninggalkan kewajiban. Kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Allah berikan inayah, berikan pertolongan, berikan hidayah, petunjuk gitu ya. Sholat kita bisa laksanakan walaupun belum bisa khusus sepenuhnya, yang penting sudah mengamalkan, melaksanakan sudah alhamdulillah. Sholat rawatib, sholat sunnahnya walaupun belang bentung, yang penting kita sudah pernah mengamalkan. Qobliyah zuhur udah pernah, walaupun gak setiap zuhur qobliyah karena gak keburu umpamanya. Yang penting kita sudah berusaha mengamalkan. Alhamdulillah, itu berarti mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang haram-haram kita jauhi, termasuk meninggalkan hal yang wajib. Kita jauhi atas inayah, atas pertolongan, atas hidayah, atas petunjuk Allah. Jadi ketika kita melaksanakan kewajiban, bisa melaksanakan kewajiban, harus sadar hakikatnya itu ditolong, dibantu oleh Allah. Ketika kita bisa menjauhi maksiat, ketika kita bisa menjauhi larangan, harus sadar hakikatnya itu atas pertolongan dan izin Allah. Berarti kita mau diselamatkan nanti di akhirat. Harus sadar kita bisa melaksanakan ibadah, alhamdulillah. Ketika kita bisa menjauhi maksiat, alhamdulillah hakikatnya oleh Allah kita ditolong. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita soleh,
bukan karena kita sudah bagus, bukan, tapi atas pertolongan Allah. Karena semuanya dari Allah. Allah menjanjikan pahala, Allah menjanjikan siksa bagi orang yang tinggal kewajiban. Itu hakikatnya Allah yang menakdirkan. Berarti bisa melakukan kewajiban, hakikatnya ditolong oleh Allah, bisa menjadi maksiat, hakikatnya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering-seringlah memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka hati kita harus ingat Allah. Jadi hatinya surat Al-Fatihah, kuncinya surat Al-Fatihah ada dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin ketika baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hati kemana-mana. Usahakan ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hati konsentrasi, karena disitulah kuncinya surat Al-Fatihah, hatinya surat Al-Fatihah. Setiap surat ada hatinya, ada kolbunya, ada kuncinya. Jika kalau paham kunci, nih surat Al-Fatihah kalau paham kunci, bahwa kuncinya di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu bisa dipakai amalan untuk menggapai sesuatu kebutuhan dunia. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ada orang sakit nih, kita doakan dengan baca surat Al-Fatihah, maka kuncinya baca. Di dalam kitab Tafsir Shawi sudah dijelaskan, ketika kita baca surat Al-Fatihah ada keinginan, umpamanya mau diniatkan untuk kesembuhan seseorang, ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pas iyyaka nasta'innya diulang 7 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in. Setelah 7 kali, sebutkan keinginannya, ya Allah, sembuhkan penyakit orang ini, ya Allah. Setelah selesai menyebutkan maksud, keinginan, baru lanjutin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kuncinya di situ. Nah, kata ulama, minimal khusyuk ketika baca surat Al-Fatihah, pas ketika ketemu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ada makna-makna tertentu di situ, dan ada hikmah-hikmah tertentu di kalimat itu. Alhamdulillah. Baik hadirin rahimakumullah, itu saja yang dapat saya bacakan. Mudah-mudahan apabila benar itu hakikatnya dari Allah, apabila salah itu dari kebodohan saya pribadi, mohon dibukakan pintu maaf. Mudah-mudahan menjadi ilmu penerang buat kita semua, sehingga bisa meningkatkan kualitas iman dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah dengan barokah majelis ini selalu mencurahkan keridhoannya, mencurahkan hidayah dan taufiknya, dan juga keberkahannya kepada kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.